Ini teman-teman redaksi pada nangis loh. Begitu saya omongin, akhirnya saya booking launching. Bukunya belum ada. Kak Di, mungkin saya akan memantik dengan beberapa pertanyaan. Boleh. Nanti kemudian juga sahabat sekalian, para penggemar atau addiction ini ya, juga boleh bertanya. Yes. Boleh tentang apa saja dan terutama dengan tulisan terbaru Kak Di tentang tanpa rencana. Iya. Ya, oke. Kak Di, saya mau nanya nih Kak Di, judul yang terbaru ini kan judulnya Tanpa Rencana. Betul. Nah, ini tuh memang seliteral itu karena ditulis dengan spontan dan tanpa rencana, atau ada pesan khusus di balik judul itu? Sejujurnya seliteral itu sih. Ya, walaupun saya bisa bilang bukan berarti buku ini tanpa perencanaan sama sekali. Agak paradoks sebetulnya. Jadi idenya sebetulnya sudah muncul dari tahun 2020. Waktu itu saya lagi melakukan detox media sosial yang akibatnya ada energi kreatif yang besar banget gitu ya. Mungkin karena perhatian dan fokus saya yang tadinya tercuri gitu ya oleh medsos lah apa segala macam, tiba-tiba jadi utuh lagi. Jadi waktu itu saya banyak membaca, saya banyak journaling, melakukan kontemplasi, pokoknya fully me time lah ya. Dan rasanya jadi batin saya itu seperti mendapatkan penyegaran. Dan akhirnya pada satu malam ada dorongan kuat sekali untuk menulis, untuk membuat sesuatu gitu ya, untuk berkarya. Nah, dari sebelum saya mulai, saya sudah tahu ini saya akan menulis tanpa tahu mau nulis apa. Langsung terbersitlah kata tanpa rencana gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti karir kepenulisan saya, mungkin sudah familiar bahwa saya ini adalah penulis yang dikenal penuh perencanaan, ya. Apalagi kalau nulis novel. Buat saya nulis novel tanpa rencana itu bisa jadi apa ya? Mensabotase diri sendiri sebetulnya, karena susah sekali untuk menulis novel tanpa perencanaan. Kita harus bikin outline, kita harus bikin ya semacam peta cerita, pemetaan karakter dan sebagainya gitu. Jadi buat saya menulis tanpa rencana itu sesuatu yang agak asing ya, saya tidak terlalu terbiasa. Nah saat itu saya terpikir untuk membuat sebuah cerita, menulis tepatnya ya, nggak tahu mau jadi cerita, nggak tahu mau jadi puisi, nggak tahu mau jadi apa, pokoknya biarin aja bebas, spontan gitu. Nah sebelum saya mulai menulis, terbersit lagi ide lain. Nah ini otak marketing saya yang langsung berpikir kayaknya kalau nanti jadi sebuah antologi isinya semua kisah-kisah tanpa rencana, bagus juga nih. Padahal nulis juga belum. Tapi udah yakin aja gitu ya akan menjadi sebuah antologi, udah langsung kebayang gitu. Jadi judulnya sudah ada duluan. Nanti judulnya Tanpa Rencana gitu ya. Nah apa yang saya lakukan? Saya bikin kata pengantarnya dulu. Jadi hal pertama yang saya lakukan di buku ini adalah kata pengantar. Di kata pengantar saya menulis bahwa oke, saya akan menulis sebuah antologi berjudul Tanpa Rencana, isinya seperti ini, bla bla bla. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena memang tidak direncanakan. Mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Baru saya menulis. Jadi cerpen pertama saya tahun 2020 judulnya Aku Perlu Tahu. Saat ini dia menjadi cerita nomor 2 ya di dalam kumpulan Tanpa Rencana. Udah tuh satu itu aja tahun 2020 karena pada saat yang sama saya sedang menulis Rapi Jali. Jadi saya nggak bisa tuh kerja multi project, nggak bisa. Saya harus satu-satu selesai dulu. Saya selesaikan Rapi Jali. Nah 2023 ada Leila Hudori penulis menghubungi saya. Beliau mau membuat semacam majalah sastra yang akan diluncurkan di Ubud Writers Festival. Dan beliau minta waktu itu, kamu punya cerpen yang belum pernah dipublikasi nggak Wi? Gitu. Saya bilang ada nih Mbak, tapi pendek ya, saya bilang, karena cuma 1000-an kata sih, Aku Perlu Tahu itu. Akhirnya saya kirimkan, di luar dugaan sambutannya luar biasa. Mbak Lela bilang, ini teman-teman redaksi pada nangis loh, terharu baca cerita itu. Saya bilang, oh ya gitu kan. Itu kemudian membuat saya teringat lagi sama ide Tanpa Rencana ini gitu. Kayaknya mungkin
udah saatnya deh saya tilik lagi ya si rencana itu gitu. Dan majalah sastranya diluncurkan di Ubud Writers Festival, saya diundang dan diminta membacakan. Jadi pada malam itu saya membacakan Aku Perlu Tahu dan saya bilang bahwa Aku Perlu Tahu adalah satu cerita yang akan menjadi bagian dari antologi berjudul Tanpa Rencana yang akan terbit entah kapan. Begitu saya omongin, kan itu menjadi kekuatan ya, kayak ada komitmen, ada menjadi doa juga gitu. Saya jadi ada insentif untuk menyelesaikan buku ini. Nah, tahu-tahu saya dapat undangan lagi untuk mengisi Ubud Writers Festival tahun 2024. Gitu. Kan itu terjadi beberapa bulan sebelumnya. Saya diminta menjadi juri untuk emerging writers. Terus saya tanya, kalau saya jadi juri berarti saya bakal ke Ubud lagi ya? Iya Mbak. Oke, bilang gitu. Saya harus berpikir, kayaknya lucu juga nih. Saya pernah bacain satu cerita 2023, 2024 bukunya kelar, gitu kan. Akhirnya saya booking launching. Bukunya belum ada. Tapi saya booking dulu gila-gilanya juga ini kan. Ada banget ya. Akhirnya saya booking, saya kasih tahu bentar nanti kita ini ya slot. Terus emang bukunya udah Mbak? Oh, tentu saja belum gitu. Akhirnya barulah saya mulai menulis dengan lebih rajin ya. 2023 saya bikin mungkin barangkali ada 3 atau 4. Sisanya itu semuanya di 2024. Jadi berbeda dengan filosofi kopi atau madre ya, yang memang merupakan kumpulan hasil tabungan sekian tahun. Filosofi kopi itu tabungan 10 tahun. Dari 95 sampai 2005, madre juga sekian tahun hasil tabungan juga. Nah kalau ini memang saya tulis untuk mengisi. Jadi ini kayak kantongnya jadi duluan, baru diisi gitu. Kalau yang lain tuh isinya dikumpulin, baru dikantongin. Nah ini sekarang kantongnya dibikin dulu. Oh sampai peluncurannya, udah ada tanggalnya gitu. Baru saya isi gitu ya. Nah yang membuat Tanpa Rencana unik dan berbeda, selain semua yang saya ceritakan tadi, adalah memang proses kreatifnya. Jadi di sini saya bisa buka laptop tanpa tahu mau nulis apa, dan saya menjadi apa ya, semacam kalau parabola tuh on terus gitu. Karena kemanapun, kapanpun, dimanapun saya harus selalu siap untuk menerima sambaran ide ya. Ide menyambar saya harus langsung menulis. Dan itu terjadi betul-betul di mana-mana. Lagi macet, saya nulis. Lagi liburan, saya nulis. Lagi ikutan acara apa, saya nulis. Dan kemanapun saya pergi, saya selalu mencari apa yang bisa saya ambil dari sini, apa yang saya bisa tulis dari sini gitu. Dan buat saya itu mental exercise yang luar biasa bermanfaat. Selain itu juga saya jadi merasa lebih bisa pasrah dengan arus inspirasi dan ya udah yuk ngalir aja, saya ikut kemana. Semua cerita di sini betul-betul mengandalkan navigasi internal, artinya saya tidak membuat outline, meskipun ada beberapa cerita yang panjang, sekitar 4.000-5.000 kata, tapi itu pun semuanya saya bikin tanpa outline. Jadi walaupun nggak sekali duduk menyelesaikannya, bisa 2-3 sesi, tapi semua itu ya udah saya akan ikuti nih arahnya kemana, tahu-tahu ketemu gitu ya. Jadi yang mengasyikan adalah prosesnya, seperti playground, seperti wahana bermain gitu ya. Dan sekarang nih rasanya kelar Tanpa Rencana seger, karena kayak baru rekreasi gitu loh, baru kayak tamasya mengelilingi wahana di dalam diri saya sendiri, mengunjungi berbagai macam perasaan, mulai dari kedukaan, kehilangan, kebahagiaan, menertawakan dunia, menertawakan diri sendiri, membangkitkan fantasi maupun memori-memori masa kecil gitu ya. Jadi kalau buat saya sih ini adalah karya saya yang paling personal. Kalau orang belum pernah kenal Di Lestari sebelumnya, tulisannya seperti apa, saya rasa Tanpa Rencana ini menjadi perkenalan yang ideal karena berbagai macam gaya penulisan saya ada di sini. Mulai dari yang romantis, sendu, filosofis, humoris, semuanya ada.